Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Ayu Pitanova dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks persuasi. Pengertian dan isi teks persuasi. Persuasi atau persuasi berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Maka, tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya, ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Yang pertama, ayo menabung untuk masa depan yang beruntung. Yang kedua, ayo buang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih. Yang ketiga, ayo belajar agar menjadi pintar. Yang keempat, ayo berolahraga yang teratur agar sehat selalu. Yang kelima, ayo bersama-sama membangun negeri ini. Yang keenam, ayo luangkan waktu Anda dengan berkunjung ke taman seni. Yang ketujuh, ayo bersama-sama memerangi asap rokok yang mengganggu kesehatan. Yang kedelapan, mari kita sukseskan secara bersama. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kesembilan, marilah terapkan pola hidup yang sehat agar selamat dunia akhirat. Selanjutnya, isi teks persuasi. Yang pertama, adanya ajakan untuk melakukan suatu hal. Yang kedua, adanya sejumlah data, fakta, argumen, dan contoh di dalam yang dipakai untuk memperkuat paragraf persuasi, sehingga para pembaca menjadi yakin dan mengikuti apa yang disampaikan di dalam paragraf persuasi tersebut. Yang ketiga, bahasa yang digunakan tidak bersifat kontroversial, sehingga tidak ada pertentangan antara penulis dan pembaca pun agar tertarik dan mengikuti paragraf yang ditulis tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menulis kesimpulan adalah: yang pertama, mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan secara langsung. Yang kedua, menafsirkan pokok pembahasan. Yang ketiga, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Yang keempat, menulis kembali pokok-pokok pikiran dengan kalimat sendiri secara ringkas. Yang kelima, menyampaikan kembali isi informasi yang telah dituliskan secara jelas dan runtuh secara lisan. Selanjutnya, struktur dan unsur kebahasaan teks persuasif. Di dalam teks persuasif juga memiliki struktur teks. Yang pertama, pengenalan isu. Hal ini memiliki isi yaitu pengantar dari apa yang menjelaskan suatu permasalahan yang menjadi dasar dari suatu penulis. Yang kedua, pernyataan ajakan. Di dalam teks persuasi tersebut memiliki isu sekumpulan fakta-fakta yang terdapat memperkuat pendapat dan argumen ketika sedang mengatasi permasalahan maupun isu di awalnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Di dalam teks ini umumnya pasti memberikan suatu arahan terhadap suatu hal dan juga dapat memberikan pendapat atau argumen yang bisa memperkuat ajakannya. Yang keempat, penegasan kembali dan juga penutup. Selanjutnya, cara penyajian teks persuasi. Agar kamu nggak bingung nih, gimana caranya membuat teks persuasi yang baik dan benar? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan terdahulu. Yang kedua, mengatur strategi yang menarik. Yang ketiga, mengumpulkan data-data atau fakta agar menambah keyakinan.
Yang kelima, kesimpulan dan teks yang dibuat. Di bawah ini merupakan beberapa unsur kebahasaan dari teks persuasif. Contoh, seperti mari, ayo, lakukanlah. Berikut unsur-unsur dari kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, teks persuasif ini sering menggunakan kata-kata bujukan. Contoh, seperti harus, penting, dan juga sepatasnya. Yang kedua, teks persuasif ini sering menggunakan kata-kata kerja imperatif. Contoh, seperti hendaknya, jadikanlah, dan juga waspadalah. Yang ketiga, teks persuasif ini sering menggunakan kata kerja mental. Contoh, seperti menyimpulkan, berpikir, dan berpraduga. Yang keempat, teks persuasif ini sering menggunakan kata peristilahan maupun kata teknis yang juga berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang kelima, teks persuasif ini sering menggunakan konjungsi kualitas maupun konjungsi sebab dan akibat. Contoh, seperti kata sebab dengan demikian, oleh karena itu, jika, karena, dan akibatnya. Yang kelima, teks persuasif ini sering menggunakan kata perujukan. Contoh, seperti berdasarkan, dan merujuk kepada pendapat. Yang ketujuh, di dalam teks persuasif ini terdapat pernyataan yang mengandung fakta maupun pendapat. Yang kedelapan, di dalam teks persuasif sering menggunakan kata ganti menjadi kita. Penyiapan bujukan ajakan sesuai dengan karakteristik teks persuasif, yaitu sebagai teks yang berisi bujukan atau ajakan. Contoh bujukan. Yang pertama, mari belajar dengan baik. Yang kedua, ayo kita pergi berwisata. Yang ketiga, sayangilah orang tuamu. Akan tetapi, biasakan orang lain maupun mengikuti bujuk-bujukan itu. Persoalan penting yang harus kita pikirkan ketika penulis teks persuasif pada umumnya seorang bisa mengikuti suatu bujukan apabila di dalam dirinya sudah tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah fakta dan pendapat yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuai dengan harapan kita. Perhatikan kembali teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab. Mereka meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka berporisasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini tentang teks persuasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.